Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai perbandingan komparatif antara negara maju dengan negara sedang berkembang serta pengukuran kinerja pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pembangunan. Indikator pembangunan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan dan mengukur kinerja pembangunan di suatu negara. Nah, pembangunan ekonomi memiliki 3 indikator pokok, yaitu yang pertama indikator moneter atau yang dipandang dari segi ekonominya. Pendapatan per kapita digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara maju dengan negara sedang berkembang dan juga memberikan gambaran tentang lajunya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semakin besarnya pendapatan per kapita di suatu negara, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Nah, pendapatan per kapita menggunakan GNI per kapita untuk melakukan indikator pembandingan antara negara-negara dengan negara-negara yang lain. Terdapat 4 pembagian peringkat negara. Yang kedua yaitu indikator non-moneter yang dipandang dari segi non-ekonomi atau dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, indikator ini yang dibandingkan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti apa? Seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah orang yang memiliki kualitas hidup yang tinggi. Indikator yang ketiga yaitu indikator campuran. Adapun beberapa indikator campuran antara lain yang pertama pendidikan. Indikator yang diukur dari pendidikan ini adalah tingkat melek huruf masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu indikator kesehatan. Indikator kesehatan diukur dari ketersediaannya fasilitas-fasilitas kesehatan di suatu negara. Adapun angka kesehatan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu indikator pembangunan. Indikator pembangunan yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan penduduk yaitu sumber air bersih, listrik, sanitasi, dan mutu dalam kehidupan perumahan. Yang keempat yaitu angkatan kerja. Indikator yang diukur yaitu tingkat kesejahteraan, tingkat pengangguran di suatu negara, partisipasi masyarakat dalam bekerja, status pekerjaannya, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu KB dan fertilitas. Indikator yang digunakan yaitu penggunaan ASI, tingkat imunisasi, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ekonomi. Pembangunan ekonomi biasanya didasari oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat indikator itu sendiri, yaitu tingkat pendapatannya dan konsumsi per kapitanya. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu strategi pembangunan negara maju dan negara sedang berkembang. Negara maju adalah negara yang pembangunan ekonominya sudah merata. Mereka mempunyai standar dan kualitas hidup yang sudah tinggi, serta memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Contohnya negara Singapura, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Sedangkan negara berkembang merupakan negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang rendah dan perkembangan di suatu negara tersebut masih belum maksimal serta tingkat kesejahteraannya masih sangat rendah. Contohnya Indonesia, India, Turki, dan lain sebagainya. Adapun strategi-strategi yang perlu kita terapkan di negara berkembang, yaitu kita kan tahu nih bahwa negara yang berkembang itu polanya konsumtif, sehingga strategi pembangunan yang harus kita lakukan adalah mengembangkan aktivitas produksi sekunder dan tersier. Nah, bukan hanya strategi di negara berkembang juga loh, ternyata negara maju juga butuh strategi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa negara maju itu mempunyai tekun kerja yang sangat tinggi.
dan merupakan kelebihan dari penduduk di negara maju. Akan tetapi, tekun kerja yang tinggi pada penduduk perempuan mengakibatkan mereka lebih milih untuk berkarir dan berkeluarga. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang sangat rendah dan mengakibatkan kekurangannya sumber daya manusia. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh di negara maju yaitu pemerintah harus menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk sehingga tidak ada kekurangan sumber daya manusia dan tenaga kerja di masa yang akan mendatang. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di negara maju dan negara yang sedang berkembang. Masalah yang terjadi di negara sedang berkembang yaitu penduduk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan utama di negara yang sedang berkembang yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat, maka akibatnya terjadinya banyak pengangguran yang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Hal ini mengakibatkan angka kemiskinan juga sangat meningkat nih. Nah, karena angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat dan relatif tinggi, ini menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita di negara tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan. Di negara berkembang, jumlahnya penduduk terlalu banyak kan? Nah, maka pendidikan masih kurang merata. Banyaknya penduduk yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya yaitu kesehatan. Kesehatan juga merupakan salah satu permasalahan di negara yang sedang berkembang yang harus ditangani. Karena negara sedang berkembang, pastilah memiliki fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Selain itu, kesadaran masyarakat di negara berkembang akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan sangatlah kurang. Selanjutnya adalah infrastruktur. Seperti yang kita ketahui bahwa negara yang sedang berkembang itu memiliki anggaran yang sedikit, sedangkan luas wilayahnya sangat luas. Jadi infrastruktur belum dibangun dengan baik. Nah, yang terakhir adalah ketergantungan pada luar negeri. Negara yang sedang berkembang masih sangat tergantung kepada negara-negara luar. Kenapa? Karena mereka masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi mereka itu masih mengimpor barang-barang dari luar negeri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di negara maju. Walaupun negara maju, tetapi negara maju juga mempunyai permasalahan-permasalahan juga. Berikut permasalahan-permasalahan yang ada di negara maju. Yang pertama itu, tenaga kerja di negara berkembang masuk ke negara maju, sehingga di negara maju ikut terganggu. Nah, yang kedua, produk negara berkembang masuk juga ke negara maju. Dan selanjutnya, investasi di negara maju masuk ke negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan menjadi meningkat. Selanjutnya, kekurangan bahan mentah untuk menunjang kegiatan industri. Yang terakhir yaitu tingginya beban operasional perusahaan. Semakin majunya suatu negara, maka operasional suatu perusahaan juga semakin tinggi. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah karakteristik dan keragaman struktural negara yang sedang berkembang. Yang pertama adalah karakteristik negara yang sedang berkembang. Poin pertamanya yaitu standar hidup yang relatif rendah. Pendapatan nasional per kapita, angka produk nasional bruto, merupakan konsep yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Di negara sedang berkembang, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapitanya lebih rendah daripada yang dicapai oleh negara-negara maju. Kemudian poin yang kedua yaitu tingkat produktivitas yang rendah. Rendahnya tingkat produktivitas di negara yang sedang berkembang yaitu tenaga kerjanya disebabkan oleh kurangnya faktor produksi selain tenaga kerja, seperti modal dan kualitas manajemen yang penuh pengalaman. Kemudian poin ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi. Selain harus membanting tulang untuk mencari penghasilan yang tidak seberapa, banyak penduduk yang di negara-negara berkembang ini mengalami perjuangan melawan kekurangan gizi, penyakit, dan kesehatan yang buruk.
Masalah kekurangan gizi atau malnutrisi dan buruknya kondisi kesehatan di negara-negara berkembang ini lebih disebabkan oleh kemiskinan, bukannya kelangkaan produksi makanan, walaupun kedua faktor itu secara tidak langsung saling berkaitan. Yang kedua, keragaman struktural pada negara yang sedang berkembang. Poin pertamanya yaitu ukuran dan tingkat pendapatan. Luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan per kapita nasional merupakan faktor penentu pentingnya atas besar kecilnya potensi ekonomi di suatu negara, sekaligus merupakan faktor-faktor utama dalam membedakan suatu negara berkembang dengan negara-negara berkembang lainnya. Yang poin kedua yaitu latar belakang sejarahnya. Hampir semua negara Asia, Afrika pernah dijajah oleh kolonial Eropa Barat. Oleh karena itu, struktur perekonomian, pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial yang ada di negara-negara bekas jajahan tersebut biasanya memiliki bentuk atau model yang hampir sama dengan peraturan dari bekas negara jajahannya. Kemudian, poin ketiga yaitu sumber daya fisik manusia. Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya fisik atau kekayaan alam yang subur, kandungan mineral berharga, dan bahan mentah bernilai ekonomis, maupun sumber daya manusia, serta jumlah penduduk, tingkat keterampilan atau pendidikannya. Nah, poin yang keempat yaitu komposisi etnik dan agama. Salah satu manfaat langsung dari berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berlangsung selama 45 tahun adalah ternyata juga menimbulkan kerugian secara tidak langsung, yakni bangkitnya persaingan atau bahkan konflik antar etnik, antar kelompok, dan antar agama di berbagai wilayah negara-negara dunia ketiga, seperti perpecahan yang terjadi melalui kekerasan di Yugoslavia. Etnik dan agama jelas memainkan peran penting bagi berhasil atau gagalnya usaha-usaha pembangunan di suatu negara. Kemudian poin yang kelima yaitu arti penting relatif pemerintah dan swasta. Hampir semua negara-negara dunia ketiga menganut sistem ekonomi campuran, yaitu suatu sistem di mana sektor pemerintah dan sektor swasta sama-sama berpartisipasi dalam kepemilikan dan penggunaan sumber-sumber daya. Nah, poin yang keenam yaitu struktur industri. Bagi sebagian besar masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pertanian bukan saja merupakan pekerjaan, namun juga suatu cara untuk bertahan hidup. Walaupun demikian, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mencolok atas struktur sistem pertanian dan pola kepemilikan tanah di Amerika Latin dan Afrika. Pola kepemilikan tanah di Asia hampir sama dengan yang ada di Amerika Latin. Namun perbedaan kultural yang mencolok cenderung menipiskan persamaan tersebut. Poin yang ketujuh yaitu ketergantungan eksternal, ekonomi, politik, dan kultural. Sejauh mana tingkat ketergantungan suatu negara terhadap pihak luar baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik ternyata berkaitan erat dengan luas wilayah, karunia sumber daya alam, serta perjalanan sejarah politik dari negara-negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang yang berukuran kecil sangat tergantung kepada investasi asing dan hubungan perdagangan luar negerinya dengan negara-negara maju. Terakhir, poin ke-8 yaitu struktur politik, kekuasaan, dan kelompok kepentingan. Dalam analisis akhir, seringkali bukan hanya ketepatan dari rangkaian kebijakan ekonomi apa saja yang akan menentukan hasil-hasil yang akan dibuahkan oleh usaha nasional dalam rangka mengatasi suatu masalah pembangunan. Struktur politik, aneka kepentingan yang bersifat sepihak atau tersembunyi, serta persekongkolan di kalangan elemen kelas elit turut menentukan strategi-strategi apa saja yang bisa dijalankan sekaligus menentukan letak dan intensitas hambatan terhadap proses perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang sedang akan dilaksanakan.